Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfatin. NIM saya 19051249667, kelas 2019A. Dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran Bapak Zulhafiz SPD MPD, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang meringkas teks deskripsi. Baik, seperti yang kita ketahui, teks deskripsi adalah paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca itu seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Baik, selanjutnya ada struktur teks deskripsi. Yang pertama ada identifikasi, kemudian yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada penutup. Nah, identifikasi adalah gambaran umum mengenai objek yang akan dideskripsikan. Kemudian deskripsi bagian merupakan rincian mengenai objek yang akan dideskripsikan. Dan yang terakhir adalah penutup. Penutup merupakan bagian mengenai kesan umum penulis mengenai objek tersebut. Dan yang ketiga penutup. Penutup merupakan bagian mengenai kesan umum penulis mengenai objek tersebut, yakni objek yang akan dideskripsikan. Kemudian selanjutnya ada jenis paragraf deskripsi. Yang pertama ada teks deskripsi subjektif, yakni suatu teks deskripsi yang dalam penggambaran objeknya itu berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis paragraf tersebut. Kemudian jenis yang kedua adalah teks deskripsi objektif, karena tadi adalah subjektif, kemudian yang kedua ada objektif. Jadi adalah dalam teks deskripsi yang penjelasan mengenai objek yang digambarkan itu apa adanya berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya, sehingga pembaca itu bisa membayangkan keadaan tanpa ada penambahan opini dari penulis itu sendiri. Selanjutnya ciri-ciri teks deskripsi. Nah, di sini saya merangkum ada 8 bagian ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek. Kemudian yang kedua, penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik itu dituliskan secara detail atau terperinci, sehingga pembacanya mengerti secara jelas apa yang akan digambarkan di dalam teks deskripsi tersebut. Kemudian yang ketiga, pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengarkan, atau mengalami langsung apa yang disajikan di dalam teks. Kemudian yang keempat, menjelaskan objek berdasarkan warna, bentuk, tulisan, ukuran, dan ciri-ciri fisik maupun psikis objek secara detail. Kemudian yang kelima, menggunakan kalimat rinci untuk menggambarkan objek. Kemudian yang keenam, pembaca seolah-olah bisa melihat, merasakan, mendengarkan, hingga mengalami langsung apa yang dijelaskan atau yang disajikan dalam teks tersebut. Kemudian yang ketujuh, memakai bahasa yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, memakai metafora atau disebut dengan bahasa kiasan. Selanjutnya, contoh teks deskripsi. Mari kita simak sama-sama teks deskripsi tersebut. Di sini saya mengambil contoh tentang sekolahku. Sekolahku mempunyai lingkungan yang sangat bersih dan indah, serta mempunyai suasana dengan udara segar dan sejuk. Sebab sekolahku terletak tepat di bawah lereng Gunung Merapi. Di bagian depan sekolah terdapat halaman parkir dan juga lapangan bola voli yang luas. Kemudian di bagian samping kiri sekolah telah ditumbuhi dengan beragam macam tumbuhan yang turut melengkapi keindahan sekolahku. Sekolahku masuk ke dalam sekolah favorit. Seluruh lantai di dalam ruangan sudah menggunakan keramik. Sekolah ini mempunyai sekitar 30 ruang kelas, sehingga sekolahku nampak sangat luas. Sebab seluruh ruang kelasnya terletak tepat di atas tanah atau tidak bertingkat. Sekolahku mempunyai 1 buah masjid yang biasa dipakai untuk sholat oleh guru dan juga siswa. Tak hanya itu, masjid yang ada di sekolahku juga biasa dipakai untuk penyelenggaraan kegiatan sekolah, seperti pondok Ramadan, presentasi, dan untuk pelajaran agama.
Nah, dari contoh tersebut dapat kita lihat bahwa kita itu dapat merasakan sendiri bagaimana gambaran bentuk sekolahku itu, seperti di bawah pohon, seperti di bawah lereng Gunung Merapi, kemudian dipasang keramik, menggunakan keramik, kemudian terdapat sekitar 30 ruang kelas. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan penggambaran tentang bagaimana teks deskripsi tersebut. Jadi hal itulah yang membuat deskripsi itu lebih ke penggambaran agar permainan dalam imajinasi kita itu bermain. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.